berupa sholat. Ya. Yang menarik adalah kemudian kita menemukan kemudian Allah telah memerintahkan sebelum Nabi itu diisrakan sholat. Nah, kira-kira sudah enggak? Apa ayat yang awal-awal turun? Apa sih urutannya ayat awal turun? Surat Al-Alaq, ya kan? Habis surat Al-Alaq, kemudian kan vakum. Kemudian turun lagi ayat. Ayat apa yang turun? Oh, ya, kita koni ayat turun kok bingung. Ayo. Setelah surat Al-Alaq, vakum sebentar. Kemudian turun lagi ayat. Apa itu? Ya ayyuhal Mutasir. muzzam. Mutasir. Wahai orang yang berselimut, gitu kan? Orang yang berselimut, berselimut, tapi yang berselimut kenabian, gitu kan? Lalu kemudian lanjutannya umil laila illa qalila, kan gitu kan? Bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil, ya kan? Nah, itu kan ayat itu kan turun di awal-awal, ya kan? Berarti waktu itu berarti sudah disyariatkan sholat. Tetapi waktu itu disyariatkannya sholat itu adalah sholat malam. Jadi malam itu diwajibkan awalnya yang berdasarkan dari hadis Sayyidah Aisyah itu, Nabi itu awal-awal itu sholat, ketika sudah datang malam itu sholat sampai kemudian kakinya bengkak sholat itu ya di waktu awal-awal itu. Jadi karena memang penjabarannya nggak ada, kumil laila illa qalila isfahu awing minhu qalila auzid alai warotilil qur'ana tartila. Sejak ayat itu turun, Nabi bersama para sahabat itu kemudian mendirikan sholat. Terus itu berlangsung, jadi setiap malam itu Nabi sholat bersama para sahabat sampai kakinya bengkak. Sampai kemudian turun ayat terakhir dari surat Muzammil itu. Apa ayat terakhir itu bunyinya? Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Sampai terakhir itu. Akhirnya apa? Ketika turun akhir ayat ini, maka hukum yang awalnya tadi kumil laila yang hukumnya wajib, paham ya? Itu kemudian dinasah hukumnya dengan ayat yang terakhir inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna ini. Nah, akhirnya sholat malam itu kemudian menjadi sunnah. Lalu kemudian digantilah waktu itu, ya sholat di waktu sore dan di waktu pagi atau malam gitu. Dua waktu. Nah itu tadi yang saya sampaikan tadi. Tapi secara awal sholatnya ada di awal-awal beliau fase dakwah secara sirri, ya kan? Itu kan dalil disuruh dakwah sirri juga kan? Juga sekalian dalil disuruh melaksanakan sholat. Nanti sampai lihat tafsirnya di dalam surat Al-Muzammil. Paham ya? Jadi, nah, maka kemudian ketika Nabi Hadratul Rasul itu sampai di Masjidil Aqsa, beliau juga sholat. Bahkan sholatnya itu mengimami para nabi kan gitu kan, dijelaskan gitu ya. Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang yang saya jelaskan tentang apa itu? Mulai dari yang pertama, Isra. Dari ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, teman-temanku semuanya, melalui ayat ini kemudian menjadi satu dalil otentik di mana Nabi itu kemudian telah diperjalankan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi jangan jadikan ini dalil Isra Mi'raj. Ini hanya dalil Isra. Nah, biasanya dai-dai itu ada. Terus menggebu-gebu menjelaskan Isra Mi'raj. Dalil yang dipakai itu
hanya ini, subhanalladzi asra bi abdi. Kalau mi'rajnya nanti menggunakan surat An-Najm ya. Nah, di dalam surat Al-Isra, ingat teman-teman, ini diawali dengan kata subhanalladzi. Ingat ya? Subhanalladzi. Nah, maha suci Allah. Nah, di dalam Al-Quran ketika membicarakan tentang tasbih, ini derivasinya itu banyak sekali. Ada yang kemudian tasbih itu menggunakan fi'il madhi, ya. Ada yang kemudian tasbih itu menggunakan fi'il mudhari'. Ada yang kemudian tasbih itu menggunakan fi'il amar. Ada yang kemudian tasbih itu menggunakan fi'il masdar. Bukan fi'il masdar, menggunakan masdar. Nah, coba yang fi'il madhi itu apa kira-kira di dalam Al-Quran? Tasbih yang menggunakan fi'il madhi. Sabbaha. Sabbaha lillahi ma Sabbaha lillah. fil ard. Itu bisa juz 28. Yang menggunakan fi'il mudhari'. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Yang menggunakan fi'il amar. Apa? Juz 30. Sabbihisma rabbikal. bihamdi rabbika. Fasabbih bisa. Sabbihis rabbikal a'la. Yang menggunakan masdar. Subhanalladzi asra bi Subhanalladzi asra minal masjidil haram. Nah, di sini pula ketika sampean mau melihat urutan-urutan ayat Al-Qur'an setelah surat Al-Kahfi. Ini kan surat Isra ya. Setelah surat Al-Isra itu ada surat Al-Kahfi. Kalau Isra itu diawali dengan tasbih. Kemudian Kahfi diawali dengan tahmid. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab. Nah, di sini kemudian ada nilainya tersendiri. Urutan surat itu ada nilainya. Tasbih lebih didahulukan daripada tahmid. Nah, jadi urutan ini penting. Lalu kemudian mengapa sih kejadian Isra Mi'raj ini kemudian harus diawali dengan kata tasbih? Kenapa kira-kira? Kenapa Allah tidak langsung menginformasikan menunjukkan saja? keagungan Allah. Menunjukkan keagungan Allah. Nah, jadi Allah sudah membaca. Dalam artian di sini memang orang Arab itu ya ketika melihat satu kekaguman atau keheranan, maka mereka akan mengucapkan dengan kalimat tasbih. Dan di antara sisi yang lain adalah Allah menganggap bahwasanya ini nanti pasti akan didustakan oleh orang-orang kafir. Karena itu kemudian Allah memulainya dengan mensucikan dirinya sendiri dan menghilangkan anggapan bahwasanya Muhammad yang diutus itu kemudian berdusta karena telah diawali dengan subhanallah. Nah, di sini kemudian pensucian Allah itu penting di dalam ayat ini. Karena dengan Allah sudah mensucikan dirinya sendiri, maka kemudian di sini tidak akan ada kekurangan meskipun itu adalah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah itu. Jadi tasbih ya subhanalladzi ini kemudian akan mampu menjustifikasi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nah, lalu kemudian ketika di dalamnya itu ada asro, ini dikhususkan pada perjalanan malam hari. Seperti jaro itu perjalanan di siang hari yang di dataran. Kalau jare, ajere, nah itu kenapa kemudian dimiringkan untuk di antara alasan kena Ghoraibul Quran itu untuk menunjukkan bahwasanya itu adalah perjalanan di laut karena kondisi di laut biasanya miring-miring. Maka Hafiz itu memiringkan bacaan untuk menunjukkan makna ini bahwasanya perjalanannya di atas laut sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Lalu kemudian di sana menggunakan bi'abdihi hamba.
Maka abdun itu menunjukkan bahwasanya Nabi itu diperjalankan dengan menggunakan rohnya dan jasadnya. Ya. Seandainya ketika Nabi menyampaikan, oh yang diperjalankan itu tidak jasad saya, tetapi hanya rohnya saya, kayak mimpi. Maka ketika seperti itu mungkin masih memungkinkan banyak yang percaya. Tapi karena semuanya jasadnya dan rohnya, maka ada yang kemudian mengingkarinya. Ini teman-teman. Nah, pengingkaran itu kemudian penting kemudian kita bahas di sini. Nah, ingat perjalanan Isra Mi'raj. Ingat ya. Di sini dilatar belakangi oleh apa? Oleh Hadratur Rasul yang telah berdakwah tidak kurang dari 10 tahun. Dan di mana di sana beliau mendapatkan pembaikotan. Ya kan? Ditolak di mana-mana. Dimusuhi di mana-mana. Lalu kemudian dilanjutkan dengan wafatnya sang pembela beliau. Siapa? Sang pelindung beliau, yaitu Abu Thalib. Nah, kemudian wafatnya Abu Thalib, sang pelindung beliau. Ketika ada orang Quraisy berusaha menyakiti, berusaha menghardik. Lalu disusul wafatnya istri tercintanya beliau yang menopang perjuangannya beliau. Lalu kemudian beliau beranggapan setelah wafatnya keduanya berdakwah ke Taif dengan harapan bisa diterima di sana. Namun kemudian ditolak dengan keras oleh masyarakat Taif dan toko-toko yang ada di sana. Bahkan beliau dilempari batu sampai pelipisnya beliau berdarah. Nah, di sini kemudian Allah memperjalankan hambanya yang bernama Muhammad untuk sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat selain bertemu dengan Rohnya. Maka ini sebagai bentuk perlibur lara bagi Hadratul Rasul karena mendapatkan pertentangan yang luar biasa. Paham ya sampai di sini ya? Ya. Jadi perjalanannya beliau itu Allah menghibur sekaligus Allah memberikan hadiah berupa sholat tadi. Nah, membicarakan tentang hakikat Isra. Mi'rajnya Nabi. Sekarang kita bahas Isra dulu. Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Jadi ketika membicarakan Masjidil Haram, karena Masjidil Haram di dalam pemaknaannya di dalam Al-Quran, ya, tadi belum saya jelaskan ya, kalau Masjidil Haram itu maknanya adalah tanah haram. Jadi Masjidil Haram itu awal tempat bertolaknya perjalanan Nabi. Dan dalam pendapat beberapa mufassir itu bisa dikatakan Masjidil Haram itu adalah tanah haram, bisa dikatakan sebagai Ka'bah, masjid dan sekitarnya. Nah, ketika membicarakan Masjidil Haram, di sini mufassir juga kemudian berbeda pendapat. Ada yang kemudian Nabi itu bertolak berangkat dari Masjidil Haram, dari dalam wilayahnya masjid. Ada yang kemudian yang mengatakan berangkat dari rumahnya Ummu Hani bin Abi Thalib, binti Abi Thalib. Ada yang mengatakan Syi'ib Abi Thalib. Ada yang kemudian mengatakan beliau berangkat dari rumahnya. Seperti yang disampaikan oleh Syekh Imam As-Suyuti. Nah, Nabi di sini menyampaikan dengan tegas bahwasanya beliau ini diisrakan dengan jasad serta rohnya. Maka di sini orang kafir ingkarnya luar biasa. Soalnya Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu membutuhkan waktu 30 hari untuk ke sana. Tapi Nabi hanya semalam. Seandainya orang kafir mendengarkan dari Nabi yang diberangkatkan hanyalah rohnya, maka kemungkinan ada 50-50 yang kemudian bisa menerima dan yang tidak menerima. Tapi karena yang disampaikan ini adalah berangkat secara keduanya, maka kemudian banyak yang kemudian tidak mempercayainya. Lalu kemudian sebelum beliau diperjalankan, beliau juga kemudian dilakukan pembedahan dada oleh malaikat Jibril.
Ya, sebelum berangkat. Nah, pembelahan dada ini memang terjadi berkali-kali kepada Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan terjadi hanya 2 kali. Ada yang mengatakan terjadi 3 kali. Bahkan ada yang mengatakan terjadi 4 kali. Yang mengatakan terjadi 2 kali di sini adalah terjadi di saat ketika Nabi Muhammad bersama ketika diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, dan yang satunya adalah ketika peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi. Nah, ketika pembelahan dada itu terjadi 3 kali, maka 2 kejadian tadi yang saya sebutkan ditambah dengan ketika beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan perantara malaikat Jibril. Malaikat Jibril sebagai perantara. Di situ sebelum menerima dibelah dulu dadanya. Nah, ketika ada yang berpendapat yang ada yang 4 kali, maka ditambah 1 lagi dari 3 tadi, yaitu ketika pada usia 12 tahun. Yang pada masa itu adalah beliau masih dalam kondisi lemah. Nah, tidak tanpa alasan pembelahan dada itu. Di antara alasan ketika beliau dibedah yang pertama itu adalah supaya tumbuh dalam kesempurnaan. Beliau terjaga dari setan. Ketika pembelahan dada yang kedua misalkan, ketika sebelum menerima wahyu, supaya beliau menerima wahyu dengan hati yang kuat, dan kemudian dijadikan hamba yang penuh kesempurnaan. Dan yang terakhir ini, hikmah pensucian dada beliau ketika beliau di dalam persiapan Mi'raj, di sini adalah seperti yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, di antara maksudnya adalah untuk persiapan Mi'raj bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, logikanya seperti yang disampaikan oleh Ibnu Abi Jamrah, seperti jadi persiapan Mi'raj ini kenapa beliau dadanya dibelah? Ini seperti seseorang ketika menghadap Allah dalam waktu sholat, maka orang tersebut akan melakukan wudhu. Nah, maka beliau ketika akan melaksanakan Isra dan Mi'raj, maka beliau juga dibelah dulu, dadanya disucikan. Oleh siapa? Oleh malaikat Jibril. Lalu kemudian ada lagi komentar yang luar biasa keren. Menurut Burhan An-Nu'mani, apa kata beliau? Kita kalau mau memasuki kota Makkah, itu kan disunahkan untuk mandi, gitu kan? Maka Nabi ini akan memasuki wilayah otoritas Tuhan. Sidratil Muntaha. Paham ya? Maka dari sini harus juga dibersihkan. Tidak boleh ada kotoran-kotoran yang dibawa ke sana. Maka dibelalah dada Nabi. Ini kata Burhan An-Nu'mani. Nah ini. Maka kemudian di antara alasan-alasan itu, maka diberlakukanlah pembelahan dada kepada Nabi. Nah, di sini kenapa kemudian sering sekali? Ya memang kemudian supaya Nabi itu selalu dan senantiasa lapang dadanya. Di dalam apa? Di dalam menerima cobaan, di dalam menerima ajaran, dan di dalam menerima hal-hal yang lainnya. Nah, ada kejadian menarik serta menurut saya unik di sini. Buraq sebagai kendaraannya Nabi untuk menuju Tuhannya. Dari buraq yang telah disifati oleh Nabi, ya. Sifati oleh Nabi apa? Disifati Nabi seperti apa? Wa huwa dabatun abyadun tawilun fawqal himar wa dunal baghi yadau hafirahu inda muntaha tarfihi. Nah, di situ kemudian setelah dibawa oleh Jibril, dibawa kepada Hadratul Rasul untuk sebagai tunggangan. Jadi buraq itu ketika dinamakan al-birq, al-barik itu namanya berkilauan. Kalau al-barq namanya kilat. Artinya gitu. Hanya jalannya begitu cepat karena memang sudah ditakdirkan seperti itu. Dan itu yang dipilih oleh Allah sebagai kendaraannya Nabi. Nah, teman-teman, ada kejadian yang sangat luar biasa. Buraq itu pernah dimarahin malaikat Jibril. Gara-gara apa? Gara-gara ketika Nabi itu mau naik, buraq itu tidak mau merendahkan dirinya sehingga Nabi itu merasa kesulitan untuk naik ke punggungnya buraq. Apa kata malaikat Jibril? Ma yahmiluka ala hadza fallahu ma raqiba ahadun qad akrama 'ala Allah
Wahai buruk, kepada Muhammad kamu bersikap seperti itu. Tidak ada yang menaiki kamu, seseorang yang lebih mulia di sisi Allah daripada Muhammad. Ketika Allah tidak memilihmu, Allah tanpa menggunakanmu, Allah kuasa untuk mendatangkan Muhammad berada di sisinya. Tapi engkau telah dipilih oleh Allah. Tapi kamu kemudian berbuat seperti itu kepada Muhammad yang dimuliakan. Lalu kemudian setelah dimarahin, Buruk itu kemudian keringat dingin keluar. Buruk itu pernah diseneni entek ngamek karo malaikat Jibril sampai ketakutan. Gara-gara sikapnya Buruk kepada beliau, Hadratul Rasul Muhammad SAW. Nah itu. Jadi kamu harus merendahkan diri di hadapan Muhammad. Jangan buat Muhammad kesulitan untuk menaiki dirimu. Kamu itu mendapatkan kuota kehormatan dari Allah karena Muhammad. Kok bisanya kamu kemudian tidak menghormati Muhammad? Nah, setelah Nabi Muhammad mengendarai itu, kemudian beliau sampai di Masjidil Aqsa. Kemudian kan beliau masuk di dalam salah satu hadis dijelaskan kan, beliau masuk ke masjid, kemudian beliau sholat 2 rakaat, ya kan? Nah, ya sebagaimana sholat-sholat sebelumnya kan sudah saya jelaskan tadi ya, bahwasanya sebelum Isra Mi'raj itu Nabi sudah diberikan syariat tentang sholat, mulai dari kumin laila illa qalila tadi. Nah, ketika masuk di sana, Nabi itu kemudian sholat 2 rakaat. Nah, lalu kemudian beliau diberikan pilihan minum susu atau khamar, kemudian beliau memilih milah. Nah, kemudian Nabi di situ dijelaskan beliau ngimami para Nabi dan Rasul. Sekarang pertanyaan saya, kapankah Nabi itu sholat ngimami para Nabi dan Rasul? Sebelum sebelum Mi'raj atau setelah Mi'raj? Jadi misalkan setelah Mi'raj saya dapat perintah dari Allah turun, nah, kemudian Nabi diajak turun semua, ayo milu turun. Apa yang kata Nabi? Kita sholat berjamaah di bawah. Apakah seperti itu? Kapan kira-kira? Imami semua nabi-nabi, seluruh nabi-nabi dan rasul. Kapan itu? Ketika Isra, Ustaz. Iya, ketika itu. Isra oleh di atas. Isra oleh perjalanan. Sebelum Mi'raj atau setelah? Sebelum Mi'raj. Terus kapan itu? Sebelum Mi'raj itu. Ketika di Masjidil Aqsa kan beliau sholat sunnah 2 rakaat sendiri. Ditungguin malaikat Jibril di luar. Kemudian beliau ditawari malaikat Jibril minum khamar dan susu. Beliau memilih minum susu kan gitu kan. Ini sholatnya di mana? Kapan? Jadi sholatnya itu ulama-ulama bersepakat sebelum Mi'raj. Jadi pas datang di Masjidil Aqsa itu beliau sholat sendiri 2 rakaat. Lalu kemudian setelah itu beliau ngimami para nabi. Baru setelah ngimami para nabi, beliau diberikan pilihan minum susu atau khamar. Nah, kaifiahnya sholatnya seperti apa? Di sini maksudnya menurut para ulama itu tidak ada pemalingan dari mana syar'i sholat. Di sini disampaikan oleh Dr. Said Muhammad Al-Maliki. Nah, kemanakah Nabi kemudian menghadapkan sholat tersebut? Beliau kan sholat di Masjidil Aqsa. Menghadapnya kemana? Beliau karena Ka'bah itu belum dijadikan kiblat, maka Nabi itu menghadap ke arah Sakhra. Kiblat yang kemudian Sakhra itu dijadikan kiblat sebelum Ka'bah. Nanti cari di literaturnya. Atau cari di internet. Sakhra, kiblat sebelum Ka'bah. Sakhra namanya. Yang itu diabadikan di dalam salah satu masjid yang di dalamnya itu tidak dibangun, sampingnya di dalam samping-sampingnya di keramik, tapi sokhroknya itu sendiri tidak di keramik, dibiarkan bebatuan. Nah, nanti saya minta cari gambarnya, minimal di Google insya Allah ada. Nah, di sini menggambarkan kenapa Nabi diperintahkan mengimami para nabi-nabi yang lain. Karena di sini digambarkan
bagaimana keutamaan Rasulullah atas seluruh nabi-nabi yang ada dan rasul-rasul kita. Karena terlihat jelas bagaimana keutamaan nabi itu ketika siapa? Nabiullah Adam. Ketika itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Adam, apakah kamu tahu siapa Muhammad itu?" "Saya tidak tahu ya Rob, engkaulah yang lebih tahu." "Ketahuilah wahai Adam, bahwasanya aku tidak akan menciptakan kamu jika tidak ada Nur Muhammad. Dan aku pula tidak akan menciptakan dunia seisinya jika tidak ada Muhammad." Nah, di sini kemudian gelar nabi ya dan rasul lain ya memang ada, tapi nabi itu kemudian ada satu yang kemudian luar biasa, Khotamul Anbiya. Namanya khotam itu mesti memulai dari awal dan menutupnya di akhir. Kayak orang khataman Quran mesti memulai dengan Fatihah dan An-Nas. Ketika mulai dari 21 sampai An-Nas yang tak khatam. Nah, Nabi itu memulai dari awal Nur Muhammad. Nabi Adam bersalawatnya kepada siapa? Nabi Muhammad. Dan menutupnya dengan Nabi. Nah, maka kemudian beliau mendapatkan julukan Khotamul Anbiya. Khotam, cincin juga kemudian kan dari awal hingga akhirnya. Maka itu namanya khotam. Nah, itu di sini. Nah, ketika membicarakan namanya beliau dengan Allah Subhanahu wa taala, itu di dalam Al-Qur'an keutamaannya jelas. Nama beliau selalu disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa atiullah wa atiur rasul. Faruddu ilallahi war rasul. Banyak kan? Wa yuti'unallaha wa rasulah. Terus kemudian di surat apa itu? Alam ya'lamu annahu may yuhadidillah wa rasulah fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha dzalika al-khizyul adim. Wala yuharrimuna ma haramallahu rasuluh. Nah, itu. Lalu kemudian para nabi dan rasul ya diwajibkan mengikuti Nabi Muhammad jika kemudian bertemu, dan bentuk sholat itu adalah bentuk pengikrar mereka mengikuti Nabi Muhammad. Nah, dalam Al-Quran pula ketika Allah memanggil para anbiya itu memanggil dengan nama. Ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah. Ya Nuh bitu bisalam. Ya Ibrahim a'rid an hadza wastaghfir li dzambik, gitu kan? Ya. Disebutkan namanya langsung. Fama tilka biyaminika ya Musa, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Il qala Allahu ya Isa, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Ya kan? Ketika memanggil nabi-nabi yang lain. Tapi berbeda jika kemudian memanggil Nabi Muhammad. Allah berkenan memanggil beliau dengan gelar beliau. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal mudaththir. Muhammadur Rasulullah wa ma kana Muhammadun illa rasul. Hafal. Bahkan kemudian di dalam Al-Quran disebutkan pula bahwa umat terdahulu memanggil Nabi mereka itu dengan sebutan nama. Qalu yahudu majitana bibayinah. Qalu ya Musa. Nah, umat itu manggil Musa. Ya. Idh qalal hawariyuna ya Isa. Nah, lalu kemudian ini yang paling unik. Para nabi-nabi terdahulu ketika dituduh kaumnya, kan banyak yang dituduh ya, dituduh kaumnya, mereka harus mengklarifikasi atau menjawabnya sendiri. Kaum Nabi Lut, Nabi Nuh, di situ sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Lalu kemudian Nabi Nuh menjawab, aku tidak sedang dalam kesesatan. Tapi itu diabadikan di dalam Al-Quran. Begitu juga dengan Nabi Hud yang dianggap kurang akal. Apakah kata Nabi Hud? Tidak. Saya tidak kekurangan akal sedikit pun. Bahkan Fir'aun yang menyangka Musa. Sesungguhnya aku menyangka dirimu, hai Musa, adalah orang yang terkena sihir. Apa kata Musa?
Sesungguhnya aku mengira kamu, hai Fir'aun, orang yang akan binasa. Nah, tetapi berbeda dengan Nabi Muhammad. Ingat ya, ayat-ayatnya ya, lihatnya. Akan saya berikan beberapa contoh. Ketika Nabi Muhammad itu dituduh, yang menjawab itu bukan Nabi Muhammad, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Muhammad dituduh sesat, apa ayatnya? Jawaban Allah. Ma dhalla sahibukum ma maghawa. Bahwasanya Muhammad itu tidak sesat dan tidak pula keliru. Ketika Nabi Muhammad dituduh sebagai tukang tenun, apa jawaban Allah? Wala biqauli kahin qalilam ma tadhakkarun. Jadi, dan bukan pula perkataan tukang tenun, ya. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ketika orang-orang menuduh bahwasanya Nabi Muhammad itu gila, dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kemudian banyak kelebihan Nabi Muhammad dibanding dengan nabi-nabi terdahulu. Nah, sholat itu adalah bentuk pengikraran ikutnya nabi-nabi itu kepada Nabi Muhammad. Itu. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Jadi sholat itu adalah bentuk ikutnya nabi-nabi terdahulu kepada Nabi Muhammad. Nah, itu tadi. Ini perjalanan Isra. Sekarang kita beralih ke Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Yang mana di dalam dalil ayat Al-Quran itu ada di surat An-Najm, wan najmi idza hawa. Pokoknya ada di situ. Wa huwa bil ufuqil a'la. Ya, dan sedangkan dia telah berada di ufuk yang tinggi. Summa dana fatadallah. Kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat lagi kepada Tuhannya. Nah, di sini. Di surat An-Najm ini Allah bersumpah dengan menggunakan kata makhluk, wan najm, demi bintang. Ini menunjukkan, Allah itu menunjukkan bahwa makhluknya itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Ya. Dan bahkan orang Arab itu biasa menggunakan bintang sebagai petunjuk. Maka kemudian di sini Allah juga menggunakan makhluknya bintang itu untuk bersumpah. Ini penting sekali kita ketahui. Karena di dalam lanjutan ayat itu dijelaskan dengan detail bagaimana perjalanan Rasul. Nah, lalu saya singkat hakikat dari Mi'raj ya di sini. Di sini kemudian ketika Nabi sudah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sana tadi sudah dijelaskan oleh pemakalah, beliau disambut ya oleh nabi-nabi yang ada di sana, mulai dari langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Karena langit itu ada 7. Yang pertama diisi siapa tadi? Nabi Adam di langit dunia. Nabi Isa di langit kedua. Nabi Yusuf di langit ketiga. Nabi Idris langit keempat. Ada Harun di langit kelima. Musa di langit keenam. Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Ingat. Di langit ketujuh ini Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur itu adalah masjid yang ada di langit yang ketujuh, yang masjid itu sejajar garisnya dengan Ka'bah. Itu namanya Baitul Ma'mur. Jadi Ka'bah itu ketika ditarik ke atas hingga langit ketujuh, itu sejajar dengan yang namanya Baitul Ma'mur. Perlu diketahui, Baitul Ma'mur itu setiap harinya selalu ada 70.000 malaikat beribadah di dalamnya. Yang ketika malaikat itu sudah keluar, tidak akan kembali lagi. Paham ya? Di sini menggambarkan betapa banyaknya malaikat. Jadi jangan khawatir untuk mencatat amal kalian. Malaikat Raqib dan Atid itu bukan hanya malaikat. Bukan hanya 2 malaikat, bingung lah nyatet sampean. Nyatet aku, nyatet sampean bingung. Tapi malaikat Raqib dan Atid itu adalah jenis malaikat yang itu memiliki ribuan malaikat Raqib dan Atid itu. Jadi yang nyatet saya dan nyatet kalian itu pastinya lah berbeda. Karena setiap hari harus mencatat. Selain apa? Selain 3 hal.
rufi'al qalam an salas. Malaikat itu akan mengangkat penanya dalam 3 kondisi. Anak-anak sampai dewasa, orang tertidur sampai bangun, orang gila sampai sembuh. Nah, itu. Nah, di sini kemudian beliau bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan malaikat, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nah, ada yang kemudian mengejutkan di sini. Mereka itu juga kemudian cerita. Mengapa kemudian Nabi Muhammad bertemu dengan nabi-nabi di atas sana? Mereka kemudian memberikan gambaran bagaimana dulu dakwanya. Ada Nabi Musa, ya, ada Nabi Ibrahim, Adam pertama cerita. Beliau pernah diusir dari surga. Begitu Rasulullah juga nanti akan diusir dari Makkah. Namun keduanya kelak akan kembali ke tempat dari mereka diusir dulu, yaitu ke surga. Isa dan Yahya ada pengalaman pahit berurusan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yusuf yang mendapatkan perlakuan kerabat yang buruk sebagaimana Quraisy memperlakukan Rasulullah. Nah, di sini. Lalu kemudian sampai di Sidratil Muntaha, kemudian beliau mendengarkan suara, ya. Lalu kemudian beliau menerima perintah sholat 50 waktu. Nah, beliau kemudian turun pertama itu bertemu dengan Nabi Ibrahim. Beliau tidak berkata apa-apa saat bertemu dengan Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim memiliki prinsip ketika Rasulullah mendapatkan perintah 50 waktu, itu pastilah Allah menyertainya dengan kekuatan untuk melaksanakan. Sebagaimana Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Pastilah perintah itu dibarengi dengan kekuatan. Maka pastilah Rasulullah dengan umatnya sanggup melakukan itu. Giliran ketemu Nabi Musa. Nabi Musa ini kemudian membandingkan dengan umatnya. Ya Rasul, umat saya yang umurnya lebih panjang, ya Muhammad, umat saya yang lebih kuat, lebih panjang usianya, saja ini kemudian tidak akan kuat melaksanakan itu, apalagi umat. Jadi kita pernah diejek kalau Nabi Musa. Maka sekali-kalilah kita harus membuktikan kepada Nabi Musa bahwasanya kita bisa melaksanakan satu hari itu 50 waktu. Kapan itu? Ya nanti di waktu sholat waktu Ramadan, ada sholat raweh, ada sholat wajib, ada qobliyah, ada ba'diyah, ada tahajud, ada semuanya. Kemungkinan itu akan berjumlah 50. Dan itu bisa kita sampaikan untuk membuktikan bahwasanya kita pernah dianggap lemah oleh Nabi Musa. Nah, lalu kemudian Nabi Musa itu pernah menangis ketika bertemu dengan Nabi Muhammad. Menangisnya kenapa? Nabi Musa itu berpikir, kok masih ada orang yang lebih muda dari saya yang kemudian diutus. Bahkan kemudian nanti itu umatnya yang lebih banyak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Tapi di situ kemudian Nabi Musa kemudian mengatakan kepada Nabi Muhammad, mintalah keringanan ya Rasul Muhammad. Sampai kemudian Nabi Muhammad itu dapat keringanan 5 waktu sholat. Itu 5 itu kemudian masih didorong oleh Nabi Musa untuk meminta keringanan lagi. Apa jadinya ketika Nabi Muhammad meminta keringanan lagi? Bisa jadi hanya 2 waktu sholat. Ya, seperti dulu disyariatkan. Tetapi kemudian jawaban Rasulullah, saya malu wahai Musa untuk meminta keringanan. Karena jika Nabi Muhammad meminta keringanan, itu pastilah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad adalah hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doa dan dulu. Jadi seandainya 5 itu kok kemudian Nabi Muhammad memohon lagi keringanan, pasti dikasih. Nabi Muhammad memohon, pasti dikasih. Karena Nabi Muhammad sudah menjawab kepada Nabi Musa, ya Musa, saya itu selalu di depan Tuhan, di depan Allah,
masa minta keringanan, terus ini tinggal 5. 5 pun ini pahalanya diwajibkan kepada saya dan umat. Nah itu. Karena apa? Karena Allah itu begitu sayang kepada hadratul Rasul dan umat. Nah ini. Nah, di sini teman-teman. Yang kemudian itu harus kita lakukan. Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, di sini kemudian Nabi Muhammad tidak hanya mendapatkan itu, tidak hanya mendapatkan sholat ketika di Sidratil Muntaha. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud tentang hal-hal yang didapat Nabi saat berada di Sidratil Muntaha. Ada 3 yang diberikan kepada Nabi. Fa'u'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasan. U'tiya shalawatil khamsa wa u'tiya khawatim suratal baqarati wa ghufira liman lam yusyrik billahi min ummatihi syai'an al-muhimat. Jadi Rasulullah itu diberi 3 hal ketika di Sidratil Muntaha. Yang pertama adalah diberi kewajiban sholat 5 waktu. Yang kedua, beliau diberi penutup dari surat Al-Baqarah. Ini ayat yang disampaikan langsung. Makanya ini ayat yang luar biasa. Autukhuyahasibkumbillah. Ada yang mengatakan langsung amanar rasul bima unzila. Nah itu. Itu adalah surat penutup dari surat Al-Baqarah yang Allah langsung berikan. Dan yang ketiga adalah diberikan informasi bahwasanya diampuni dosa-dosa dari kalangan umatnya yang tidak menyekutukan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kapan masuk mampir suwe apa enggak itu terserah kita. Nah, itu. Jadi orang yang tidak menyekutukan Allah pasti nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian setelah itu Nabi itu diperlihatkan, beliau dipersilahkan memasuki surga dan diperlihatkan neraka. Ya, di sana beliau melihat ada 4 sungai di surga dan melihat pula sungai Al-Kautsar saat berjalan-jalan di surga. Betapa indahnya. Nah, hikmahnya apa? Agar Nabi itu menyampaikan indahnya surga kepada umatnya agar mereka itu berusaha meraih dari apa yang diceritakan Nabi tadi. Nah, di sisi lain banyak kejadian-kejadian yang kemudian disampaikan oleh Nabi, terutama pengingat jiwa, termasuk hukuman pemakan harta anak yatim secara zalim. Ya, di situ dijelaskan hukumannya. Ya, karena ayat-ayatnya yang mengancam sudah jelas. Fa'amal yatima fala takhar wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asyuddah. Nah itu. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Begitu banyak. Bagaimana penzina juga kemudian ditampakkan pada Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu kemudian setelah semua perjalanan itu selesai, ya, beliau kembali ke Mekah. Ini beragam reaksi yang timbul, ya. Di sini terutama ketika beliau bertemu dengan Ummu Hani. Cerita, wahai Ummu Hani, sungguh aku telah sholat isya akhir di lembah ini. Seperti yang kau lihat, kemudian aku datang ke Baitul Maqdis dan sholat di dalamnya. Kemudian aku mengerjakan sholat subuh bersama kalian. Sekarang seperti yang kalian lihat. Apa kata Ummu Hani? Walau menyakitimu. Apa kata Nabi? Wallahi la uhud di uhad wallahu ukhida anhumu. Demi Allah, aku pasti akan menceritakannya kepada mereka. Nah, lalu kemudian paginya itu ketemu dengan Abu Jahal. Ya,
Lalu Abu Abbas, Ibn Abbas berkata, lalu musuh Allah yang namanya Abu Jahal itu lewat di hadapan Nabi. Qala famarra bihi adullahi Abu Jahal. Faja'a hatta jalasa ilaihi. Lalu kemudian Abu Jahal duduk bersama beliau. Lalu kemudian Abu Jahal itu nadanya itu apa? Mengejek itu. Ada apa? Ada sesuatu apa? Nabi kemudian, ya ada sesuatu. Ya apa itu? Nabi kemudian mengatakan, sungguh tadi malam aku telah diisrakan oleh Allah. Abu Jahal kemudian berkata, kemana? Nabi kemudian bersabda, ke Baitul Maqdis. Nabi menjawab, iya. Abu Jahal kemudian di sini tidak menampakkan bahwa dirinya mendustakan Nabi, tidak mempercayai Nabi. Khawatir apa? Beliau kemudian menolak menceritakan kepada kaumnya. Lalu kemudian Abu Jahal berkata, bagaimana menurutmu jika aku memanggil kaummu lalu engkau ceritakan kepada mereka apa yang telah engkau ceritakan kepadamu tadi? Beliau menjawab, berseru, wahai sekalian Bani Ka'ab bin Lu'ay. Maka majelis itu secara spontan dikerumuni banyak orang, ya. Kemudian Abu Jahal berkata, ceritakan kepada kaummu seperti apa engkau ceritakan kepadaku tadi. Maka Nabi bersabda, sesungguhnya aku diisrakan tadi malam. Mereka bertanya, kemana? Nabi bersabda, ke Baitul Maqdis. Nah, kemudian kamu pagi-pagi kemudian sudah berada di sini. Beliau menjawab, iya. Ibnu Abbas kemudian berkata, di antara mereka itu ada yang bertepuk tangan dan ada yang meletakkan tangannya di kepala karena terkesima dan sebagai bentuk pendustaan mereka kepada apa yang telah diklaim disampaikan oleh Nabi tadi. Kemudian mereka berkata, apakah kamu bisa memberikan gambaran kepada kami tentang kondisi Masjid Aqsa di sana? Telah mengadakan perjalanan ke negeri tersebut dan telah melihat masjid tersebut. Nabi menuturkan, maka aku pun mensifati masjid tersebut. Dan aku masih tetap memberikan gambaran sampai akhirnya beberapa gambaran menjadi samar bagi karena saking detailnya. Kemudian didatangkan pemandangan masjid di hadapanku. Allah menghendaki seperti itu. Dan aku melihatnya hingga diletakkan di depan rumah Akil dan aku dapat melihatnya. Nah, beliau juga melanjutkan lagi, dan aku meski dapat menggambarkan kondisi masjid, tapi aku tidak dapat menghafalnya. Nah, jadi mendeskripsikan saja. Nah, bukti lain, ya, bahwasanya Nabi itu pernah, ya, bersua dengan kafilah di tempat ini, di tempat ini, di tempat ini. Itu bukti lain. Nah, maka dari itu, dengan adanya Isra Mi'raj ini adalah satu peristiwa yang sesungguhnya untuk menguji keimanan seseorang pada waktu itu. Maka ada 4 kondisi masyarakat pada waktu itu. Yang pertama adalah ada yang awalnya kafir itu bertambah kafir. Kayak Abu Jahal. Wis kafir tambah nemen kafir. Ada yang kemudian awalnya beriman, kemudian mendengarkan cerita Isra Mi'raj ini, kemudian dia itu murtad, hilang imannya. Yang ketiga adalah orang yang beriman ini kemudian tambah tebal imannya. Dan yang terakhir adalah orang yang mendapatkan hidayah. Orang yang masuk Islam, yang awalnya kafir, kemudian masuk Islam karena apa? Mendapati bukti-bukti yang disampaikan Rasul tadi itu benar. Karena orang tadi baru saja kemudian sampai dari Masjidil Aqsa. Dan apa yang disampaikan Nabi itu tadi adalah benar. Dan ini jumlahnya lebih banyak daripada yang murtad. Ini penting. Jadi ada 4 kondisi tadi ketika selesai menjelaskan tentang Isra wa Mi'rajnya Nabi tadi.
Jadi ada 4 kondisi tadi, ya. Jadi yang kafir tambah kafir, ada yang Islam jadi kafir tapi sedikit, ada yang Islam tambah iman tambah kuat imannya, dan yang terakhir ada yang kafir karena sudah mengetahui lokasi Masjidil Aqsa dan yang diceritakan Nabi adalah benar, maka orang tersebut kemudian diberikan hidayah, kemudian masuk agama Islam. Ini teman-teman yang bisa saya sampaikan, sudah jam 11.51, sudah telatnya banyak ya. Nanti teman-teman juga dapat kuliah lagi. Terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga sedikit penjelasan tentang Isra Mi'raj tadi menambah hasanah keilmuan dari teman-teman semuanya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.